Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian tari kreasi. Dimulai dari saya, perkenalkan, saya Faiza Sinta Salsabila. Saya akan mempresentasikan hasil evaluasi gerakan tari kreasi Kipas Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Topiknya yaitu saya akan mengevaluasi gerakan tari kreasi Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Berikutnya merancang kegiatan evaluasi yaitu menonton video YouTube, mencatat macam-macam gerakan pada tari kreasi Kipas Pakarena, menganalisis informasi yaitu asal-usul dan makna khusus tari kreasi Kipas Pakarena, menulis laporan, serta mempresentasikan hasil laporan kepada teman-teman dan di video. Kemudian melakukan pengumpulan data. Yang pertama, saya telah melihat video YouTube di atas ini, serta saya akan menjelaskan asal-usulnya, yaitu asal-usul tari Kipas Pakarena bernama Sera Jaga yang berfungsi sebagai bagian upacara ritual, khususnya ritual sebelum menanam padi menurut Al-Qari'ah EN 10 Juli 2022. Kemudian makna khusus pada tari ini yaitu menggambarkan ajaran kepada masyarakat Lino atau Bumi saat bercocok tanam, beternak atau berburu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Boting Langi menurut Wikipedia 2022. Kemudian video yang saya lihat yaitu para penari bergerak membentuk pola lantai horizontal yang membentuk dua barisan, menggerakkan kipasnya seperti ini dan membentuk pola lantai lingkaran. Gerakan memutar kipas yang memiliki arti mengikuti arah jarum jam. Hal tersebut memiliki makna yaitu siklus kehidupan manusia. Adapun pola lantai duduk secara horizontal, gerakannya sangat lembut dan gemulai. Kipasnya dinaik turunkan seperti ini. Kemudian saya akan menganalisis data. Ternyata setelah saya melihat bahwa tari kreasi Kipas Pakarena dengan tari Pakarena yang menggunakan selendang sedikit berbeda. Pada tari Pakarena yang dulu, gerakannya kebanyakan menggunakan gerakan mengayunkan tangan ke kanan dan ke kiri menggunakan selendang. Jika tari kreasi Kipas Pakarena, gerakannya naik turun sambil mengipaskan kipasnya, serta ada perbedaan pola. Contoh pada tari kreasi Kipas Pakarena ada pola lingkaran di mana itu mengikuti arah jarum jam yang bermakna siklus kehidupan manusia, sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan tarian yang menggunakan selendang tadi hanya mengibarkan selendangnya saja dengan masing-masing penari berputar. Disitulah saya menemukan perbedaannya. Tari Kipas Pakarena itu kan dulu tuh buat ritual. Kalau sekarang apa masih bisa dibuat ritual? Kalau emang dulu asal usulnya itu kan dibuat ritual ya, khusus ritual sebelum menanam padi. Nah kalau yang dari kayak masa kini itu udah harus ritual ditampilkannya, bisa juga ditampilkan ketika ada festival, event-event, atau seperti apa namanya kayak ada panggung gitu yang mungkin bisa diajarkan juga ke generasi berikutnya. Jadi seperti memperkenalkan dan serta melestarikan. Baik, ada lagi? Sudah paham? Silahkan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Naula Salemahdi, saya absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi gerak tari kreasi Merak dari Jawa Barat. Yang pertama adalah topik evaluasi. Saya mengambil topik evaluasi tari kreasi Merak dari Jawa Barat. Yang kedua, saya akan merancang kegiatannya. Yang pertama ada menonton video di YouTube tentang tari kreasi Merak. Dan yang kedua ada saya evaluasi makna gerakan tari tersebut dan apa yang membuat tari tersebut termasuk tari kreasi atau gerakannya itu apa saja. Yang ketiga ada melakukan pengumpulan data.
Nah, kalau berbicara tentang burung merak, apa yang kamu pikirkan? Indah, hijau, menakjubkan, eksotik, dan yang pasti luar biasa ya. Hewan indah sih. Betul. Nggak bisa digambarkan dengan kata-kata deh pokoknya. Makanya dijadikan tarian yang bernama tari merak. Lengak-lengok sang penari pun menirukan sang burung cantik ini, menakjubkan dan sangat indah gerak-gerakannya. Mereka dengan gesitnya moving kesana kemari layaknya burung merak yang sedang bermain dengan kawan-kawannya. Menurut sejarah, tari merak ini diciptakan oleh Raden J.J. Sumantri, asalnya yaitu dari Jawa Barat pada tahun 1950. Beliau adalah seorang seniman juga, jadi nggak heran kalau kemasan tari merak ini sangat cantik menurut detik.com. Gerakan pada tari merak. Kaki digerakkan seperti sedang mengais tanah sambil menggelengkan kepala layaknya burung merak. Posisi tangan berada di samping tubuh dan jari memegang selendang. Umpamanya ini selendangnya ya, ini dipegang seperti ini. Dipegang nggak semua tangan ya, dipegangnya cuman gini aja. Itu gerakannya ngapain? Gibarkan atau gimana? Gini aja. Menis ya. Itu kayak tinggal di atas ke bawah, atas ke bawah sambil menaik turunkan kaki. Agak direndahkan juga badannya. Beberapa kali tangan diayunkan ke depan dan ke belakang seperti ini. Selendangnya tuh ditarikan ke depan, ke belakang, itu selama beberapa kali atau berulang kali. Bahu digerakkan ke depan dan ke belakang. Ketika melakukan posisi tubuh jongkok dan kedua tangan diletakkan di bagian atas, gerakan tubuh ke depan dan belakang sambil memperhatikan tempo lagu. Jika lagunya cepat, tubuh digerakkan juga dengan cepat. Ketika melambat, maka tubuh juga akan ikut lambat. Selendang sayap direntangkan seperti sedang membuka sayap merak. Dilakukan bersamaan dengan mengangkat kedua tumit kaki dan berjalan dua langkah kaki. Masih dalam posisi berjalan dengan mengangkat tumit, angkat tangan ke atas, sedangkan tangan kiri diluruskan ke bawah. Lakukan secara bergantian dengan mengangkat tangan kiri ke atas dan tangan kanan ke bawah, kayak gini. Itu juga gerakannya dilakukan secara berulang kali, seperti gerakan yang tadi, dua gerakan yang saya jelaskan di awal. Tari ini lebih berkembang sekarang atau dulu ya, pada saat ini dibandingkan yang dulu, lebih modern dan lebih menampilkan estetikanya. Setelah mengetahui secara singkat mengenai penjelasan tari merak, kita juga harus tahu keunikan-keunikan apa yang melatar belakangi tarian ini. Keunikan tarian yang akhirnya menciptakan daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Apa saja keunikannya? Kostum yang digunakan oleh para penari sangat indah dan benar-benar menggambarkan burung merak. Seperti yang saya contohkan tadi itu sudah menggambarkan tentang burung merak. Bajunya dibuat seperti burung merak yang indah dan berwarna-warni, lengkap dengan sayap dan mahkota menyerupai kepala burung. Cerita kehidupan burung merak yang digambarkan melalui setiap gerakannya. Gerakan burung merak jantan dan betina juga berbeda. Burung merak jantan memperlihatkan keindahan bulu ekornya pada saat menarik burung betina. Tarian dilakukan berpasangan dan menceritakan tentang seekor burung merak yang ingin menarik perhatian burung merak betina. Musik mengiring tarian ini adalah iringan gending dari lagu Macan Ucul. Bonang akan dipukul sampai terdengar keras pada setiap bagian gerakan yang menggambarkan sepasang merak sedang bermesraan. Memiliki 3 pola lantai, yaitu pola lantai melingkar, pola lantai horizontal, dan pola lantai diagonal. Pola lantai melingkar dalam tarian merak, pola lantai ini dilakukan secara melingkar dan menghadap ke arah luar. Pola lantai horizontal dilakukan dengan membentuk formasi lurus ke samping kanan atau kiri. Pola lantai diagonal dilakukan dengan membentuk formasi secara melingkar dari sudut kiri ke bawah dan ke kanan atas, dan sebaliknya yang dilakukan secara berhadapan. Biasanya tarian ini dijadikan hiburan atau sambutan kepada tamu di acara besar. Karena keindahan gerakannya, tarian ini mampu menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan Indonesia secara luas. Gerakan tari merak memiliki makna sebagai salah satu perwujudan atas rasa kagum terhadap keindahan burung merak di alam bebas. Mengutamakan kebebasan dan eksperimen dalam koreografi, tari kreasi daerah kontemporer fokus pada pembentukan koreografi bercerita menghadiri pesan dan simbolisme. Dari video tari merak yang sudah saya tonton, saya bisa menyimpulkan kaki digerakkan sambil menggelengkan kepala layaknya burung merak. Kaki itu digelengkan dari atas bergantian ya.
kayak atas bawah gitu. Menggunakan kostum yang warna-warni itu identik dengan burung merak, atau bisa disebut menyerupai corak dari merak. Gerakan memutar ke belakang ke samping dengan menggerakkan selendangnya agar mirip merak. Gerakannya dilakukan dengan luas saat memutar tangan agar bagus performanya. Dan juga ada gerakan mendorong tangan menepakkan kaki pada latihan. Ada bentuk penutup dada agar tidak kelihatan dadanya. Dan yang jelas ada sayap dan ekornya agar gerakannya bisa selaras dan luas. Harus menutup dada karena pada tari merak ini pakaiannya tertutup semua menggunakan hijab. Ada juga yang tidak menggunakan hijab, tapi yang tidak menggunakan hijab ini harus menutup dadanya agar terlihat lebih sopan. Apa itu syarat untuk syarat dari keagamaan atau bagaimana? Dari daerahnya sendiri, daerah Jawa Barat itu kan kayak apa ya? Lebih menekankan agama, lebih agar tertutup juga. Jadi penonton itu lebih menutup aurat, nyaman melihat. Dari tadi data yang sudah saya dapatkan, saya bisa menyimpulkan analisisnya yaitu bahwa tari tradisional kayak tari merak yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Dari musik yang diturunkan dari generasi ke generasi, musik ini juga biasanya ditentukan oleh budaya dari tradisi tertentu. Sedangkan tari kreasi merak yang sekarang memiliki musik dan gerakan yang berbeda dari tari kreasi merak yang dahulu atau yang sudah lama. Ini bisa berupa kombinasi dari berbagai genre musik dan gerakan tarian modern dan juga tari kreasi yang sudah lama. Musiknya juga berbeda. Yang waktu tari kreasi merak tradisional itu menggunakan alat musik yang khas dari daerah, sedangkan alat musik yang digunakan pada tari kreasi yang modern menggunakan unsur musik yang dianggap sesuai dengan tariannya. Sekian penjelasan tentang evaluasi tari merak dari Jawa Barat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau bisa menyinggung perasaan kalian. Berikutnya Lindsay, silakan. Perkenalkan, saya Lindsay Valencia Sunaria akan mempresentasikan evaluasi tari kreasi Yapong yang berasal dari Jakarta, tepatnya dari suku Betawi. Jadi, mulai menentukan topik kreasi evaluasi tari kreasi Yapong dari Jakarta, merancang kegiatan evaluasi, yaitu dari merancang kegiatan menonton video di YouTube tentang tari Yapong. Saya evaluasi makna gerakan dan properti dari tari tersebut, apa yang membuat tari tersebut termasuk tari kreasi gerakan apa. Karena tarian ini merupakan gabungan dari beberapa kesenian. Tarian ini merupakan gabungan dari beberapa kesenian tradisional seperti wayang golek, pencak silat, dan ketuk tilu. Maka dari itu, tari Jaipong akhirnya terkenal karena gerakan-gerakannya yang sangat energik, unik, dan sederhana. Jadi gerakannya cenderung cepat gitu ya? Ya. Melakukan pengumpulan data, kalau berbicara tentang tari Yapong, apa yang saya ketahui? Tarian ini termasuk jenis tarian pergaulan dengan untuk mengisi sebuah acara sesuai dengan permintaan. Gerakan pada tarian ini penuh dengan variasi di dalamnya, seperti pola lantai dan properti yang digunakan. Melakukan pengumpulan data dari gerak tari Yapong adalah gerak enjer loncat, ningel singletan, megol lembaran kanan, dan gerak Yapong itu sendiri. Gerakan dari tari tradisional ini bertumpu pada gerakan kaki, pinggul, tangan. Saat menari, para penari akan memainkan gerakan pada kaki dan tangan secara bergantian. Dari YouTube, ini contoh video YouTube di atas. Sejarah muncul tarian ini, tema yang diangkat dari tarian ini adalah tentang adegan atau prosesi penyambutan Pangeran Jayakarta. Diceritakan Pangeran Jayakarta yang bernama Fatahillah ingin merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan penjajah. Peristiwa itulah yang
tergadang-gadang menjadi inspirasi untuk cerita dalam tari Yapong ini. Asal mulanya, pada awalnya tari Yapong dipertunjukkan dalam rangka mempersiapkan acara ulang tahun kota Jakarta ke-450 pada tahun 1997. Pada saat itu, Dinas Kebudayaan DKI mempersiapkan sebuah acara pagelaran tari massal dengan mengangkat cerita perjuangan Pangeran Jayakarta. Gerakan pada tarian ini juga tidak diracik atau dibuat dengan sembarang, melainkan melalui sebuah penelitian dan observasi panjang terhadap kebudayaan dan kehidupan masyarakat Betawi. Bagong yang bertugas sebagai sutradara melalui studi perpustakaan khusus dengan masyarakat Betawi dan tentang kesenian drama dan tari atau biasa dikenal dengan nama sendera tari. Melakukan analisis data gerakan tari Yapong tersusun dari beberapa ragam gerak, di antaranya gerak jalan megol, lembehan kanan, enjer loncat. Enjer loncat itu seperti gini terus loncat begitu. Terus Yang menggol itu gimana? Itu goyangan pinggul atau gimana itu? ini pinggulnya Goyangan pinggul berarti ya? ya goyang ke kanan sama kiri. Oh gitu ya. Terus singgetan pinggang dan gerak Yapong. Gerak jalan megol, lembaran kanan adalah posisi jalan di tempat dengan tangan kiri diletakkan di dada dengan ibu jari diletakkan di pinggul. Contohnya kayak gimana? Oh, oke. Terus enjer loncat adalah gerakan salah satu tangan dibengkokkan dan tangan lain lurus. Penari loncat kecil ke arah tangan yang dibengkokkan. Singgetan nyingel adalah posisi tangan berada di depan mata lalu melakukan pergerakan. Yapong adalah gerakan tangan diletakkan di atas kepala, telapak tangan dibuka lalu bergerak seperti menyapu angin ke kiri dan ke kanan. Perbedaan antara tari tradisional dan tari kreasi baru dari tari Yapong adalah yang tradisional yang memiliki sifat kedaerahan. Terus daerah adalah jenis tarian yang diinovasikan dengan menyesuaikan gerakan atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut, sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik. Yang modern memadukan berbagai gerakan tarian seperti tari tradisional, modern, dan berbagai gerakan lainnya. Lalu, apa makna yang terdapat dalam tari Yapong? Tari ini merupakan tari yang gembira dengan gerakan yang dinamis dan eksotis. Dalam gerakan tarian Yapong diperlihatkan suasana yang gembira karena menyambut kedatangan Pangeran Jayakarta. Adegan tersebut dinamai Yapong dan tidak mengandung arti apapun. Itu kesimpulan saya. Baik. Nanti akan dilanjutkan teman-teman saya. Ada Nisa juga Nadia yang Sekian, terima kasih dari presentasi kami. mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dari kita. Atau informasi yang mungkin kurang jelas, mohon maaf. Atas ketidakhadirannya dua teman kita juga kita mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.